bahas yang ngomong ya, jadi belum bahas topiknya. Jadi kan kita bedah perlahan, jadi biar teman-teman tahu gitu loh. Jadi ini bukan dibuka, tapi kita cuma nge-share bahwa oh ini yang ngomong kena cabut semua. Gue sempat nomor 4. Nomor 4 itu yang bermasalah lagi namanya Scott Jensen. Itu dia di Amerika Serikat. Dia waktu bulan Juli, ini saya lihat di berita, komentar kontroversi tentang COVID. Akibatnya jadinya bermasalah karena dia bilang gini, Dok. Di Amerika itu kasus COVID dilebih-lebihkan karena insentif finansial, artinya karena masalah uang. Kasus COVID dilebih-lebihkan. Akhirnya ya dari apa? Dari ininya, dari kayak kesehatannya itu kayak dari persatuan dokternya, saya nggak ngerti dicabut apa gimana ya, pokoknya dapat kayak teguran keras tentang itu aja karena dia bikin statement di umum tentang itu. Jadi emang udah bermasalah juga itu orangnya. Iya emang kalau yang di Amerika tuh dia urusan sama Trump berarti. Nah iya betul. Ribet bro. Padahal Trump kan dipuja sama ini kan. Trump aja sampai ngesanksi orang ini. Nah ya jadi kayak yang emang bermasalah sih. Terus apa sih itu dong? Yang terakhir nih saya catat 5 ya, yang mungkin terkenal. Nah yang saya terakhir nih saya simpan sengaja namanya nih, orang-orang pada tahu. Mungkin pada tahu Andrew Kaufman ya, yang bilang si Kaufman COVID exosom ya itu makanya nggak usah dibahas lebih panjang ya. Apaan sih exosom? Maksudnya Kaufman mengatakan exosom bla bla bla. Orang COVID itu virusnya RNA soalnya tekan exosom. Nah itu dia Dok. Kita terangkan tentang Kaufman. Ini menarik banget yang soal Kaufman ini. Kaufman, kenapa gimana Kaufman? Kenapa Dok? Si Kaufman riwayatnya apa riwayatnya? Kalau riwayatnya, kalau di sini dia nggak jelasin lebih lanjut sih, cuma bilang kan karena emang udah ada masalah gara-gara exosom itu ya, jadi semua udah tahu ya. Maksudnya track recordnya kayak apa gitu. Apalagi ya exosom bro. ngutip salah satu ahli HIV. Ahli HIV-nya misalnya bilang A, dia pelintir dikit, jadi A minus kayak gitu. Jadi gampangnya gini nih, dia si ahli HIV itu bilang intinya virus HIV itu bisa nyelip di eksosom buat pindah sel, gampangnya kayak gitu, buat pindah dari satu bagian tubuh ke bagian lain. Nah sama si Kaufman dibilang semua virus itu adalah eksosom lah, yang ngawur barangkali A ke B ya itu absurd. Oke, kita clearin dari yang Kaufman. Jadi isu pertama, pemurnian virus harus ada, virus harus ada. Terus kedua, virus itu eksosom, ada nyelip-nyelip. Nih saya tidak dong. Pemurnian virus, dipikir virus itu air sulingan di murni-murniin. Virus itu tuh beda-beda ya. Ada kapsul, ada RNA. Virus itu juga berapa bagus harus nempel kita. Nah, ini yang eksosom, benar nggak? Menurut Pak Dokter Adam, Kaufman ini kayaknya halu apa gimana? Saya nggak ngerti kalau yang ngomong eksosom ya. Oke Dok. Jadi gini ya Pak, ini saya mundur dikit ke yang World Doctor Alliance juga. Ini nyambung kenapa? Karena kalau kalian lihat websitenya, jadi kalau kalian iseng main aja tuh ke worlddoctoralliance.org, terus kalian baca, kalau kalian lihat ada citasinya tuh, ada daftar pustakanya, terus kalian cek itu agak ngelantur. Jadi ngomongnya apa, daftar pustakanya apa. Nah, salah satunya exosom ini nih. Dia bilang nih Dok, salah satu statement di World Doctor Alliance itu mirip kayak Kaufman. Dia bilang 90% PCR false positif. Kenapa? Karena belum dimurnikan. Nah itu loh, murnikan itu apa maksudnya? Sulingan bensin. Jadi saya tuh pernah Dok, waktu mau bahas Kaufman sekitar 3-4 bulan yang lalu, saya tontonin itu videonya setengah jam apa hampir sejam. Ada, saya cuma 10 menit loh nonton Kaufman. Kaufman itu absurdnya kayak Sunda Empire loh Pak. Sumpah Pak, absurdnya kayak Sunda Empire. Beneran. Itu dia Dok. Dia bilang itu gini kalau virus itu supaya benar-benar ketahuan, supaya benar-benar kita dapat materi genetiknya, harus dimurniin dulu dari bagian-bagian tubuh, dimurniin dulu semuanya sampai dapat virusnya, terus baru nanti kita deteksi, baru dibuat alatnya buat PCR, gampangnya kayak gitu. Karena kan deteksi pakai PCR ya. Nah, Kaufman itu bilang karena nggak ada proses itu, ya udah berarti belum murni virusnya, semuanya eksosom. Kayak gitu Dok, itu yang dia ngomongin, yang Kaufman omongin ya. Nah, faktanya gimana? Ini saya nggak tahu Kaufman
nggak baca jurnalnya atau ketinggalan atau gimana. Untuk yang mau tahu, kalian bisa baca di Nature. Nature itu jurnal yang kelas atas. Itu dia Nih, bahas. saya tulis N-A-2-R-E, Nature. Nah, Nih, nanti kita ketingin. betul. Ketingin semua. Masalahnya gini loh, kalau kamu kayak jaring ya, let's say, sorry, beli jaring ngomong COVID ada ataupun masker, dia sebatas itu. Ini ngomong pemurnian virus. Teknologi pemurnian virus itu gimana, boros? Virus dipisahin, disuling itu kayak air minyak, dipisahin. Ini ukurannya tuh 0,0 mikron, 0,0. Itu tulisnya gimana, coy? Ayo langsung. Ayo Nah, langsung dong. Oke. Jadi gini, ini saya jelasin sederhana cara prosesnya ya. Jadi peneliti-peneliti itu ngambil tuh kayak cairan yang dari paru-paru orang yang sakit COVID. Nah, terus diambil cairannya. Nah, terus di situ nanti mereka ada prosesnya supaya jadi isinya RNA semua. Gampangnya kayak gitu, Dok. Supaya isinya materi genetik semua. Ada prosesnya panjang. Siap. Nah, mereka pakai alat. Ini kalau saya sebut jadinya jargon medis nih. Tapi nggak apa-apa, biar kalian kalau mau tahu silakan. Namanya metagenomic RNA sequencing. Agak ribet. Nah, agak susah. Tapi gini, gampangnya gini dok. Gampangnya gini dok. Gampangnya, saya cerita gampangnya aja. Jadi gini, kebetulan di salah satu, kalau kalian mau nyari jurnalnya, itu dia nyeritain. Sederhananya gini. Jadi, misalnya gini, kalian dari satu reak, misalnya gampang ya, dari reak. Kan reak banyak bakteri, banyak virus gitu kan, kita nggak tahu isinya apa kan. Nah, kalau pakai alat itu tuh, nanti ketahuan bakteri apa aja yang ada di sana, virus apa aja yang udah ada di sana, bahkan sampai misalnya 50% bakteri A, 10% bakteri B, itu bisa ketahuan dok. Dan yang perlu dicatat ini, mungkin kalau Kaufman dengar di sini, pakai alat itu, materi genetik manusia udah nggak kebaca, bisa di-delete. Ya itu makanya Kaufman itu tuh akan relate kalau ngomong ini di tahun 80 Pak. Karena teknologi itu belum ada. Metagenomic RNA sequencing. Jadi namanya virus diekstraksi itu kayak itu tuh itu yang dikhawatirkan tahun 80. Kalau di zaman sekarang ngecek PCR swab itu ya emang gold standarnya PCR swab. Jadi buat kawan-kawan ini mungkin bisa dilengkapi Dokter Adam nih. Yang statement PCR. Kenapa PCR? Jadi gini bos ya. Virus itu nempel ibaratnya kayak gini. Ini virus ya. Virus itu nempel kalau virus itu harus berkembang di dalam sel tubuh manusia. Nah, sel tubuh manusia itu vektor yang bisa menularkan ke sesamanya. Nah, kebetulan yang gemboknya mirip, ini kunci, virusnya kunci, yang gemboknya mirip ternyata sel pernapasan. Nah, sel-sel reseptornya ini, penerimanya ini ada di bagian belakang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Nah, swab test ini ngecek ada nggak virusnya di bagian hidung dan tenggorokan. Kalau swabnya CT value-nya masih di ambang batas, berarti dia potensi menularkan kalau droplet. Kalau sudah di paru-paru doang, yang terdetek dari swab. Itu kenapa PCR swab test dinamakan gold standar, karena ngecek, oh ternyata virusnya nempel di sel pernapasan di tenggorokan atau pangkal hidung. Supaya berarti kalau dia bersin atau droplet berpotensi menularkan. Kalau positif di karantina dulu. Betul gitu lah dok? Betul dok. Jadi maksudnya yang pertama nih yang mengatakan bahwa false positif. Terus apa yang bagus? Jawabannya simpel aja. Kalau Kaufman sama si Dr. Ellen ini ngerasa paling keren, ya udah jawabannya kalau emang PCR jelek, apa yang paling bagus? Ekstraksi opo di sentrifugal, pakai alat sentrifugal. Ya nggak bisa, sentrifugal ada keterbatasan, cuma bisa plasma sama serum, that's it. Mau ngapain lagi? Jangan kalau mau ngasih solusi. Nah, yang paling benar adalah PCR swab ini digratisin atau disubsidi supaya semua warga bisa merasakan. Kayak di Jakarta ada puskesmas gratis, terus di Surabaya ya benar gitu nggak dok? Emang swab ini dikasihlah semua warga. Kalau PCR swab kompetitif tinggi, apa alat yang emang paling bagus? Gak ada lagi selain PCR swab. Kecuali Allah Subhanahu Wa Taala yang mengeluarkan alat itu. Betul, sepakat dok. Pertama clear ya dok ya. Ini clear ya. Statement yang pertama dari World Dr. Alliance yang mengatakan bahwa PCR swab 90% false positif itu halu, sumpah halu banget. Mereka tuh ngomong nggak ada penelitiannya, nggak tahu meriksa pasien apa enggak, dan asal tahu mereka ini nggak pernah meriksa COVID dan nggak pernah turun ke lapangan.
sih dok? Kalau aku Google ya,